Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan video saya. Kali ini adalah khusus membahas masalah Gen Z, generasi Z. Ya berkisar usianya adalah 18 sampai dengan 35 tahun. Ya. Nah ini saya menyarankan untuk Gen Z ada 3 hal. Nomor 1, setelah Anda beranjak dewasa 18 sampai 35 tahun, apapun lulusan Anda, ya mungkin ini saya bicara orang desa ya, menengah lah ya, menengah desa. Saya bicaranya itu ya ada yang tamat SD, mungkin SMP, mentok-mentoknya SMK itu. Saran saya adalah Anda bekerja. Bekerja di mana? Ya idealnya sih dalam negeri. Dalam negeri itu, tapi apabila di desa dalam negeri itu UMR-nya 2 juta, sedangkan bahan pokok itu yang mentah seperti mie instan dan lain sebagainya, kue-kue, biskuit juga itu kan diproduksi dari Jawa Barat, dari Jabodetabek, dikirim ke Jakarta ada ongkos lagi kan, sehingga harganya at least paling tidak sama. Nah, kalau sama, sedangkan di sini apa-apa murah, sayuran murah di sini, tapi komoditi tertentu harganya sama. Seperti bawang merah, bawang putih, cabai itu hampir sama di sini. Saya juga heran kenapa seperti itu. Padahal sini kan biayanya lebih murah. Nah, setelah bekerja, saran saya bekerja di luar negeri saja. Karena di sini UMR tidak kondusif untuk Anda bisa survive. Mengapa UMR belum stabil di Indonesia? Karena negara kita ya umumnya dikuasai oleh oligarki. Oligarki kan keluar uang banyak untuk membiayai ya apa namanya, mungkin dia juga pendukung salah satu calon segala macam lah itu ya. Sehingga yang dikorbankan karyawan, gajinya kecil. Seperti itu. Nah, peluang kerja yang di tetangga kita di ASEAN adalah untuk ART di sekitar Singapura, Hong Kong, sama Malaysia. Taiwan menyusul, ya. Taiwan menyusul. Nah, untuk yang signifikan itu adalah di Eropa. Dalam hal ini yang segera dikirim itu adalah Slovakia. Slovakia itu nanti tanggal 27 akan ada interview di Pare. Itu perwakilan dari perusahaan di Slovakia itu ada yang datang, dan juga nanti juga ada melalui Zoom. Nah, ini Slovakia syaratnya agak sedikit lumayan ya, SMA atau SMK, punya pengalaman bekerja di otomotif atau di bengkel lah ya. Bisa bahasa Inggris sedikit ya, walaupun pasif, ya ngerti lah ya. Good morning, how are you, what's your name, itu dasar ya. Itu saja. Tapi nanti ada saya beri bocorannya untuk interview. Ya, seperti itu nanti. Sehingga nanti bisa dipelajari, lantas bisa dijawab bagaimana maunya kita. Ya, bekerja. Nah, selanjutnya ada nanti Polandia. Nah, Polandia itu syaratnya mudah. Asalkan sehat walafiat ya, sehat jasmani dan rohani saja. SD pun tidak apa-apa, dan tidak bisa bahasa Inggris pun tidak apa-apa. Gajinya nyaris sama. Polandia itu di utaranya Slovakia. Nah, menyusul nanti Austria. Austria lumayan gajinya. Untuk kuota yang di Slovakia itu banyak. Ada 300-an orang. Ya, nanti bertahap sebulan 100 begitu ya. Nah, untuk Polandia tak terbatas, banyak. Oh, ternyata di Polandia itu banyak karyawan menengah ke bawah tuh orang Indonesia loh. Nah, kalau Jepang tuh magang. Gajinya rata-rata 16 juta. Ya, rata-rata 16 juta. Tapi di Jepang itu ketat. Syaratnya harus minimum SMA atau SMK. Lantas bisa bahasa Jepang ya. Itu nanti di training bahasa Jepang itu. Kita mengerti bahasa Jepang, lantas dites sedikit matematik ringan lah ya, semacam psikolog plus minus tambah-tambahan, dan psikolog psikotes ringan lah, seperti itu. Jepang memang
salah satu negara yang berkualitas ya di Asia, sehingga mereka tuh mensyaratkan cukup signifikan. Dan ini kuotanya 23.000 orang. Luar biasa banyak ya. Dan jangan kaget, banyak loh agen-agen yang mengirim ke Jepang itu tidak di sini saja. Nah, untuk perusahaan yang saya bekerja sama dengan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ini adalah beliau pengalaman bekerja di luar negeri di Amerika dan Eropa, sehingga tahu peraturan dan sebagainya. Dan ini diakui oleh BP2MI ya. BP2MI itu singkatannya adalah Badan Pengawas Pekerja Migran Indonesia. Nah, saya pun tidak mau sembarangan karena ini sah, legal. Karena apabila Anda berangkat melalui visa turis, lantas Anda menetap di sana, itu dipenjara, itu termasuk human trafficking atau perdagangan orang yang mengirim masuk penjara 10 sampai 15 tahun dan didenda sekitar 10 miliar katanya. Wah, saya tidak mau di usia sudah tua begini masuk penjara. Nauzubillah min dzalik ya, seperti itu. Saran saya bekerja di luar negeri untuk Gen Z gitu ya, saran saya. Karena Anda bujangan ya, atau Anda sudah berkeluarga di usia tersebut, bisa tahan meninggalkan istri paling tidak setahun sekali. Karena setahun Anda baru cuti. Ya kalau kangen-kangen bisa kan video call. Kalau kangen itu bisa seperti itu. Itu tugas Gen Z, bekerja. Jangan berbisnis. Jangan usaha. Apabila usaha itu hanya untuk Anda sendiri, Anda belanjanya sendiri, masaknya sendiri, dijual sendiri, oke, fine, no problem. Tapi apabila Anda mempekerjakan orang dan dibayar tidak sesuai dengan undang-undang Omnibus Law, Anda termasuk orang yang menganiaya diri. Karena saya pribadi tidak mau dibayar murah, ya. Kecuali sudah pensiunan ini ya, volunteer lah ya sebagai. Kalau dulu ya nggak mau lah, pilih gaji yang bagus gitu. Dan diberlakukan sesuai dengan undang-undang. Nah, apabila Anda ketika kerja diperlakukan seperti itu, tidak mau dibayar murah, tidak mau, jangan memperlakukan orang juga seperti itu ya. Maka dari itu jangan ya, mendingan Anda kerja saja. Karena ada loh ya perusahaan-perusahaan yang cukup terkenal sebenarnya itu menggaji karyawannya itu di bawah UMR loh. Wah, kasihan itu. Di bawah UMR, bahkan tidak ada aturan BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerjaan. Nah, apabila juga itu tidak ada, janganlah ya, jangan, mendingan jangan. Itu bekerja ya. Nomor 2, tugas selanjutnya Gen Z adalah menikah. Jangan kenakan ke luar negeri, jangan ya. Tapi disinyalir ya, ternyata apabila Anda sudah mendapatkan TRC, Temporary Resident Card, itu bisa membawa keluarga, ya, membawa istri bisa. Nah, dengan catatan ya biaya di sana mahal ya, cukup mahal. Dan ternyata juga istri itu bisa dipekerjakan di sana sebagai bahkan saya dengar tuh di Rusia ada program kerja di sana tuh suami istri di Rusia tuh. Nah, istri nanti ya sesuai dengan ya mungkin di bagian general helper lah di industri otomotif itu ya. Karena di sana kan pabrik untuk orang-orang yang bekerja di sana itu khusus Eropa itu, Slovakia yang saya katakan ini, saya katakan tadi adalah pabrik mobil Peugeot, Opel sama BMW. Dan untuk yang bekerja di Slovakia nanti ada training di Bekasi sekitar beberapa bulan lah, mungkin 2 bulan lah maksimum ya, seperti itu. Nah, sehingga Anda untuk menikah itu supaya Anda bisa dewasa, bisa punya regenerasi ya kan, paling tidak eksistensi Anda itu bisa. Karena kan menikah itu kan 2/3 ibadahnya terjaga. Tinggal 1/3 lagi kita perbaiki ya. Apa itu 2/3? Ya macam-macam ya. Misalnya tidak lagi tolah-toleh ke sana sini ya kan, sudah punya istri, anteng, konsentrasi untuk membina rumah tangga. Seperti itu. Dan yang terakhir, nomor 3, tugas Gen Z itu adalah mempunyai properti.
Properti ini kan bisa diawali dengan numpang dulu ke orang tua ketika berumah tangga, ya kan, lantas ya sekian minggu mungkin bulan. Saya waktu itu cuma seminggu langsung saya pindah kos ya, dulu. Atau oh, apabila kos ini kan bisa di dekat-dekat yang kantor Anda lah ya. Mungkin kalau Anda orang urban gitu ya, orang desa ke kota, kabupaten, kota madya maupun provinsi, itu kan paling tidak Anda jauh dari rumah. Anda harus kos dulu. Setelah kos punya uang, ya apabila Anda bekerja sendiri, Anda bisa kontrak lah ya setelah mengumpul uangnya. Namun kalau suami istri kerja ya cukup signifikan repot itu. Kalau saya bicara general di Jakarta, paling tidak Anda kalau kantor-kantor di Jakarta Pusat, wih lumayan itu. Kalau naik KRL juga harus fighting dari rumah. Tidak telat dari jam 6 ya naik KRL itu. Kalau dari Depok jam berapa? Jam 5 sudah banyak orang itu. Luar biasa, Jabodetabek ini rajin-rajin kalau masalah begituan ya. Nah itu seperti itu. Tapi kalau kontraknya dekat-dekat kantor Jakarta Pusat cukup lumayan, Bu. Cukup di atas 1 jutaan ya. Seperti itu. Bisa apabila kita suami istri itu lumayan juga. Di apartemen jangan ngomong lah, kalau apartemen mahal. Tapi di belakangnya TBC Matupang itu bukan saja apartemen, rumah-rumah kos, homestay banyak. Kisaran 1,5 sampai ya 2 jutaan itu bisa ada di situ. Karena kan pesaingnya kan apartemen di kebagusan itu ya, ada di situ. Itu saya beri contoh untuk di Jakarta. Nah, setelah Anda sudah berkeluarga tersebut, sudah ngontrak, puas dengan ngontrak, terpikirlah yang namanya membeli rumah melalui KPR, kredit pemilikan rumah. Ya, kalau Anda punya keyakinan tertentu, ya mau nggak mau kita harus mencari bank-bank yang syariah ya. Tapi sama saja sebenarnya, cicilannya juga cukup besar. Saya juga heran. Di sini bank syariah itu mestinya apa-apa yang kita invest, mencicil segala macam itu kan diputar uangnya. Mestinya kita punya keuntungan loh dengan investasi yang kita masukkan. Tapi nyatanya tidak. Nyatanya kita beli 10.000 misalnya, lantas di markup sama dia. Ya, di markup sama dia. Ini bukan bahasanya, bukan bunga ya. Di markup jadi 15.000 nih, Pak. 15.000, lantas hitung inflasi setahun berapa untuk cicil 10 tahun, hitung sendiri. Ya kan? Untuk 10.000 dinaikkan, katakanlah dinaikkan 5.000 menjadi 15.000 misalnya seperti itu. Lantas ada inflasi 10 tahun, mungkin diperkirakan rata-rata inflasi setahun itu berapa? Katakanlah 1%, berarti 10 berapa? 10%. Wah, gede juga. Lumayan itu. Itu risiko Anda, karena Anda beli cash kan nggak bisa. Tapi ada juga yang orang-orang di luar negeri itu dia betah kerja di luar negeri, karena kan syaratnya yang untuk kerja di Eropa itu maksimum 45 tahun. 18 sampai 45 tahun. Nah, Anda bisa punya peluang bekerja sampai umur 60. Di Eropa itu sepanjang kita masih sehat boleh bekerja, karena di sana kan zero growth. Angka kelahiran itu kan mengecil. Yang berani orang punya anak dan seterusnya itu yang muslim saja. Saya nggak tahu mereka punya keyakinan berani punya anak banyak. Karena ponakan itu ada di Inggris itu, berapa tahun nikah anaknya udah 3, berani kan. Orang Inggris nggak berani, cewek-cewek Inggris nggak berani. Dia senangnya mau enak, tidak mau punya anak. Nah, seperti itu. Jadi tugas Anda sebagai Gen Z adalah 3 ya. Generasi muda itu bekerja, apapun latar belakang Anda. Saya sarankan jangan masuk politik deh kalau masih muda-muda. Setelah berpengalaman saja Anda baru masuk politik. Ya, saran saya itu. Kok ada anak muda masuk politik? Ya terserah lah, itu mungkin rekomendasi dari ayahnya. Itu nomor 1 saran saya seperti itu. Jadilah profesional.
Apabila Anda kerja di Eropa, gaji cukup, jangan lupa waktu-waktu luang ambil kursus. Kursus bahasa kek, kursus apa saja yang bermanfaat nantinya ketika Anda kembali ke Indonesia. Seperti itu. Satu. Nomor dua, menikah. Ya, menikah itu sunnah muakat, sunnah yang diwajibkan. Ya, apabila ingin hidup tenang, as a human being, ya Anda harus menikah. Jangan ikutin gaya-gaya orang Barat ya. Orang Barat itu dia mengatakannya wax, woman and girls, bukan istri, wax, woman and girl. Sehingga kehidupannya itu cenderung glamor dan sebagainya, nggak jelas ya. Banyak uang tapi penakut, tidak berani menikah. Nomor tiga, properti. Properti itu penting. Sehingga itulah tugas genset ya. Bekerjalah, saran saya bekerjalah di luar negeri, karena dalam negeri Anda hanya mendapat UMR yang tidak signifikan. Sudahlah, kita mengalah saja itu untuk kehidupan Anda selanjutnya. Karena banyak teman-teman saya yang dulunya kerja di Jepang, magang, bahasanya itu kembali ke sini cukup banyak uang, bisa bantu keluarganya, bisa bangun bekerja lagi di sini di perusahaan-perusahaan Jepang. Kalau mereka itu bagus bahasanya, diterima di perusahaan Jepang di sini dengan posisi bagus, dengan gaji cukup bagus juga, karena kan sudah berpengalaman ya, seperti itu. Saya rasa itu saja dulu ya, nasihat dari saya, saran dari saya untuk Gen Z. Ini kan yang lagi rame di netizen untuk bicara masalah Gen Z, generasi muda. Jumlahnya berapa menurut statistik saya juga tidak tahu. Sekian dari saya. Untuk lebih jelasnya nanti silakan subscribe, like, and share ya di video saya ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.